Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turun atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi ya Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat berkat-Mu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup setiap kami ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Bapa. Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, Saudara Adi yang membawakan firman-Mu ya Tuhan. Urapi mulut bibirnya sehingga apa yang disampaikannya benar-benar isi hati Tuhan. Dan urapi setiap kami jemaat-Mu sehingga kami mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh mengubahkan, boleh memberikan pemahaman yang baru bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa lebih dekat lagi kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Baik untuk pemimpin pujian, untuk para singer, juga untuk tim pemusik, tim multimedia, anak-anak tamborin, aser kolektan, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada di bawah. Engkau berkati, Engkau urapi, sehingga supaya mereka juga boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati dan kuduskan juga sarana dan prasarana yang digunakan. Terima kasih Bapa, kami mohon pimpinan-Mu, Engkau yang beracara di dalam ibadah pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Oke Bapak Ibu sekalian, kita ada di tema di mana minggu ini kita melayani dengan sukacita. Saya harap juga kita benar-benar bersukacita di hadapan Tuhan. Apapun permasalahan Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu hadapi, jangan sampai membuat kita merasa oh ini sangat sulit, oh ini tidak bisa diselesaikan dan membuat kita menjadi duka cita. Jangan sampai itu terjadi. Dan saya ajak kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati kita, menyadari segala kebaikan Tuhan, dan bersyukur kehadirat Tuhan, karena Tuhanlah sumber dari segala sumber sukacita kita, sumber dari segala sumber berkat, dan segala sesuatu yang baik. Biarlah diri kita pun dilayakkan untuk kita dapat memuliakan Tuhan lebih lagi. Mari saya ajak kita bersama mengambil waktu sejenak, katakan terima kasih kepada Tuhan. Syukuri segala yang boleh terjadi hingga saat ini Bapak Ibu berada di gereja ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan, karena kami Bapa merasakan berkat yang indah dari Bapa. Kami mau Tuhan bersukacita meninggikan nama Tuhan. Haleluya, biarlah kami Tuhan merasakan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu boleh hadir dan bersama dengan kami. Kita mau nyanyikan dan merenungi segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita nyanyikan satu lagu yang mengatakan penyertaan. Haleluya Tuhan. Penyertaan
menyanyikan lagu dari awal kembali, kita mau mengakui bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita dan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hanya kehadiran hidupku, terutama katakan hadirat-Mu.
naikkan kemuliaan kita ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita mau naikkan segala glory kepada Tuhan, segala penyembahan, segala yang terbaik, segala kehidupan kita ke hadirat Tuhan, karena Tuhan satu-satunya yang layak dipuji. Biarlah kita semua bisa menaikkan dan menyatakan bahwa glory hanya kepada Tuhan saja. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Katakan glory, glory. Glory. Yes Tuhan, ini glory kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Kami ingin melayani Engkau dengan sukacita Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Sekali lagi glory. Glory, glory, haleluya. Sing glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan di mana Tuhan mengizinkan kami ya Tuhan boleh menaikkan, boleh memuliakan nama Tuhan dan melayani Engkau dengan sukacita ya Tuhan. Pada saat ini kami serahkan tangan kasih-Mu ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Biar Tuhan menyertai ya Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi jemaat Tuhan yang lemah iman Tuhan kuatkan, bagi jemaat Tuhan yang jauh daripada Engkau tarik kembali ya Tuhan. Agar dengan momen ibadah pada kali ini kami mengingat bahwa semua hanya dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan juga setiap jemaat pelayan Tuhan semuanya ya Tuhan menjadi satu kesatuan untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada ya Tuhan kuasa jahat yang dapat menembus kami ya Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan tangan kasih-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau menyanyikan pujian kita, di mana pujian pertama kita di sini mengingatkan kita bahwa kita semua dipanggil untuk bersukacita memuliakan nama Tuhan gitu ya. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya, bukan sekedar menjadi anak-anaknya tapi memuliakan nama Dia, untuk meninggikan nama Dia. Mari kita bertepuk tangan bersama. Oh
lagu tadi benar-benar menjadi isi hati kita bahwa kita menjawab dan meresponi untuk melayani Tuhan gitu ya Bapak Ibu. Kita mau melayani Tuhan lagi, memuji Tuhan dengan satu lagu pujian. Di sini mengatakan soraklah haleluya gitu ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk kita menyanyikan haleluya kepada Tuhan kita. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab hanya Dia, sebab yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. haleluya. Haleluya. Kita mau nyanyi dari awal kembali. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Karena Dia layak. Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan namamu. haleluya. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita mau nyanyi dari awal kembali. Kita mau lebih lagi menyatakan bahwa segala puji syukur itu hanya kepada Tuhan saja. Bukan sekedar kata-kata kita, tetapi memang itu isi hati kita mau menyatakan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Kita mau menyanyikan haleluya kita lebih lagi untuk Bapak Ibu. Kita mau menyorakan bahwa Yesus layak untuk dikatakan haleluya kepada Dia. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Kita tak dapat Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan Allah, dan ku hidup dalam keselamatan. Aku puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi
hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Dan biarlah kita tidak pernah menyesali apa pilihan kita, karena pilihan kita sudah terbaik untuk mengikuti Tuhan, untuk melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya ajak kita bersama mempersiapkan hati kita untuk siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Untuk kita selalu mengatakan bahwa Tuhan, saya tidak pernah menyesal ya Tuhan mengikuti Engkau. Saya tidak pernah menyesal ya Tuhan untuk melayani Tuhan, karena memang ini ucapan syukur kami karena Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita mau nyanyikan lagu dari awal kembali dan kita nyatakan bahwa ya Tuhan, kami tidak pernah menyesali segala pilihan kami ini ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ini kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jemaat saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyikan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota
kehidupan. Sekali lagi janjimu Kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Benar ya Bapa bahwa janjimu adalah janji yang sungguh luar biasa, yang menjanjikan kepada kami anugerah, damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu kami mau memegang setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami beroleh setiap janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau memberikan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini boleh menguatkan kami, boleh menjadikan kami pribadi yang tangguh di dalam Tuhan, boleh menambah damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyambut kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu yang hidup dan benar, dan kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara. Shalom. Masih ada sukacita? Iya. Kita enjoy aja Bapak Ibu ya. Jangan terlalu tegang gitu. Tapi serius, tapi jangan tegang gitu. Soalnya kalau saya melihat wajah Bapak Ibu di sini tegang, saya ikut tegang di sini. Jadi enjoy aja ya. Oke. Tema kita pada pagi hari ini adalah melayani dengan sukacita. Jadi 1 bulan ini, di bulan Maret ini, kalau tidak salah temanya itu berbicara tentang melayani atau pelayanan. Apa arti dari melayani? Sepemahaman Bapak dan Ibu. Apa arti melayani? Oke, melayani ini kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya itu berasal dari bahasa diakoneo, ya. Artinya melakukan sesuatu tanpa beban. Atau bisa dikatakan melayani itu adalah suatu tindakan di mana kita memberikan hati, pikiran, mata, mulut, tindakan, dan semuanya itu orientasinya adalah untuk Tuhan. Itu yang dimaksud dengan melayani. Segala sesuatu tindakan kita, baik pikiran, ucapan, mata, dan semuanya, itu tujuannya adalah untuk Tuhan. Nah, dan melayani ini juga bisa dikatakan juga suatu tindakan seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi semuanya, seluruhnya itu harus untuk Tuhan. Oleh karena itu, melayani ini berlaku bagi setiap orang percaya. Ya. Tapi pemahaman banyak orang, pelayanan itu hanya dikhususkan untuk gembala sidang, majelis, rohaniawan, dan lain sebagainya. Jemaat enggak. Tetapi kalau kita melihat arti dari melayani, ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya wajib untuk melayani. Itu arti dari melayani. Lalu dikatakan sukacita. Apa ini sukacita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita ini adalah suatu kesenangan atau kegembiraan. Ya. Atau ceria. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi maknanya itu sangat berbeda dengan sukacita yang dicatat dalam Alkitab.
Kalau kesenangan atau ceria atau sukacita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah suatu hal ketika kita mendapatkan sesuatu. Artinya ketika kita mendapatkan hadiah, kita sukacita. Ketika kita merasa senang, kita sukacita. Ketika kita jalan-jalan, kita sukacita. Ketika kita bergajian, cair, kita sukacita. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka apa yang terjadi? Kesusahan. Makanya sukacita di dalam Kamus Besar Indonesia itu memiliki namanya itu anonim, lawan kata. Sukacita lawan katanya adalah kesusahan. Tetapi dalam Alkitab, sukacita itu tidak memiliki lawan kata. Sukacita tidak memiliki lawan kata. Kenapa? Karena sukacita itu berasal dari Tuhan dan lahirnya itu adalah dari Roh Kudus. Artinya begini, bahwa situasi dan kondisi itu tidak mempengaruhi sukacita dalam konsep kekristenan. Ya. Kalau kita buka Bapak Ibu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6, boleh dibuka Alkitabnya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dia katakan seperti ini. Hendaklah kamu bersukacita meskipun sekarang mungkin kamu harus berduka cita untuk sementara waktu karena mengalami berbagai-bagai cobaan. Jelas dikatakan, hendaklah kamu bersukacita meskipun sekarang mungkin kamu harus berduka cita. Ini menunjukkan bahwa sukacita di dalam kekristenan atau dalam Alkitab itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Bukan karena keadaan tidak baik terus kita nggak ada sukacita. Itu konsep dari Kamus Bahasa Indonesia. Kalau dalam kekristenan tidak ada konsep seperti itu. Tidak ada anonim lawan kata dari sukacita. Karena sukacita dalam Alkitab, dalam kekristenan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Oleh sebab itu, melayani dengan sukacita apa artinya? Melayani dengan sukacita adalah memberikan hati dan pikiran, perkataan, tindakan, segalanya untuk Tuhan tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Itu yang disebut dengan melayani dengan sukacita. Ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita dapat melayani dengan sukacita? Yang pertama Bapak Ibu, fokus kepada Tuhan. Ya. Ini adalah cara bagaimana kita bisa melayani dengan sukacita. Yang pertama kita harus memiliki fokus kepada Tuhan. Fokus ini merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam suatu tindakan. Fokus merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Ketika seseorang tidak memiliki fokus terhadap apa yang ingin dia capai, maka itu tidak akan bisa tercapai. Ya. Kalau seseorang tidak memiliki fokus, maka apa yang dia tuju itu tidak akan bisa tercapai. Sama halnya juga dalam pelayanan kita. Coba Bapak Ibu kita buka dalam kitab Ibrani 12 ayat 2. Sudah ketemu? Ibrani 12 ayat 2. Sudah ketemu ya? Saya akan bacakan. Dikatakan seperti ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa fokus kita pada siapa? Pada siapa fokus kita? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya, fokus harus kepada Tuhan. Ya,
Jadi kalau kita mau melayani dengan sukacita, yang pertama itu kita harus fokus kepada Tuhan. Namun pada prakteknya, namun pada kenyataannya banyak sekali pelayanan-pelayanan itu yang tidak berfokus lagi kepada Tuhan. Banyak pelayanan itu berfokus adalah untuk mencari ketenaran, mencari keuntungan pribadi, mencari kehormatan supaya dilihat, supaya dipandang. Ya. Melayani adalah bukan suatu lagi yang untuk Tuhan, tetapi untuk membesarkan organisasi. Ya. Supaya dilihat, dipandang. Dan ini merupakan suatu kesalahan yang fatal dalam kekristenan saat ini. Orientasinya bukan lagi untuk Tuhan, tapi untuk kepentingan pribadi, individu atau organisasi tersebut. Dan pelayanan yang fokusnya terhadap kepentingan seperti ini tidak akan pernah namanya menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa melayani dengan sukacita ini harus memiliki fokus kepada Tuhan. Apa itu fokus kepada Tuhan? Jangan pernah mencari sanjungan dan pujian dari manusia. Bapak Ibu, saya yakin setiap manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ya. Apalagi setelah melakukan suatu tindakan membantu orang lain, pengennya dipuji. Dan lebih ekstrimnya, dijadikan sebagai alat konten. Ya kan? Bagi-bagi sana, bagi-bagi sana, bagi-bagi sana. Saya sih tidak tahu apa motivasinya. Kalau motivasinya adalah untuk mengajak orang supaya mau ikut berbagi kepada orang lain sih bagus. Tapi yang saya lihat ternyata enggak. Memang sengaja hal itu dilakukan untuk konten. Untuk meraih keuntungan pribadi. Dia berikan gocap, dia dapatnya 5 juta dari konten. Kan gitu. Atau mungkin dia memberikan 5 juta dalam video. Ini 5 juta Pak. Di luar dari video itu, kembalikan 4.950.000. Jadi 50.000 doang yang dikasih. Cuman pas di video 5 juta. Itu terjadi. Inilah memang manusia pada umumnya ingin mencari sanjungan dan pujian dari manusia dengan berbagai macam cara dilakukan. Kalau kita buka di dalam Galatia 1 ayat 10, firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kau cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Seseorang yang mencari ketenaran dalam pelayanan adalah untuk dipuji-puji, dipandang, dihormati. Apa dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia? Itu bukan hamba Kristus. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Apa motivasi kita melayani? Coba direnungkan dan dipikirkan. Apakah hanya sebagai rutinitas atau mungkin ada maksud-maksud terselubung? Kalau masih ada maksud-maksud terselubung atau hal-hal di luar dari Kristus, dia bukan hamba Tuhan. Dia bukan hamba Kristus. Ya. Dan Tuhan, Yesus mengecam orang-orang yang mencari sanjungan dan pujian dari manusia. Ini sama seperti orang-orang Farisi, ya.
Kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 3, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Orang-orang Farisi, orang-orang yang mengenal Tuhan, yang seolah-olah mengenal Tuhan, ini selalu memang sengaja untuk menunjukkan supaya mendapat pujian dari manusia. Jadi kalau ada niat kita melayani adalah untuk mendapatkan ini namanya pujian, ini harus dibenerin dan diperbaikin. Karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, fokus kepada Tuhan yang tadi yang pertama adalah tidak mencari sanjungan dan pujian dari manusia dan tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan. Seperti arti sukacita tadi saya sampaikan di awal, bahwa sukacita dalam kekristenan adalah suatu tindakan ya yang kita lakukan yang tidak dipengaruhi atau dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Artinya bahwa sukacita itu maupun kita dalam keadaan susah, dalam keadaan yang tidak baik, sukacita itu tidak terpengaruhi. Nah, jadi melayani dengan sukacita, fokus kepada Tuhan yang pertama, itu tidak boleh terpengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, seringkali kita sebagai manusia dalam melayani, kita sering terganggu fokus kita karena hal-hal lain. Ya. Terkadang kita kehilangan fokus, apalagi ketika di sekeliling kita itu tidak memberikan dukungan. Kita kehilangan fokus, kita terpengaruh. Tetapi kalau kita melihat ya, di dalam Ibrani 11 ayat 7 ini bercerita tentang Nuh. Ya. Nuh, pada saat itu dia menerima petunjuk dari Tuhan bahwa dia harus membangun apa Bapak Ibu? Bahtera. Dengan iman, apa yang dilakukan Nuh? Dia membangun. Tetapi saat dia membangun, apa kata orang-orang terhadap dia? Ada yang mentertawakannya. Ada yang mengatakannya dia gila. Ada yang mengucilkan dia, kurang kerjaan. Pertanyaannya, apakah Nuh terpengaruh dengan ucapan-ucapan mereka? Tidak. Apa yang tetap dia lakukan? Dia tetap membangun bahtera itu. Dan oleh karena itu, dia bisa menyelamatkan anak beserta keluarganya. Baik juga dalam kehidupan kita. Kita seharusnya tidak boleh terpengaruh oleh situasi dan kondisi di dalam melayani Tuhan. Siapa sih manusia yang gak punya masalah Bapak Ibu? Ada di sini manusia surgawi yang gak punya beban. Nggak ada kan? Semua kita punya namanya beban masing-masing. Tetapi seharusnya beban itu tidak mempengaruhi sukacita atau tidak mempengaruhi pelayanan kita. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang ibu yang pulang setelah selesai ibadah, turun ke bawah dan menemui pendetanya. Lalu ibu ini berkata seperti ini sama pendetanya, Pak Pendeta, saya udah enggak damai sejahtera lagi ibadah. Ibu bilang, "Bah, kenapa ibu?" Kata Bapak Pendeta ini, "Iya, setiap ibadah itu apalagi pas mendengarkan firman Tuhan, saya lihat kanan kiri saya itu asik megang handphone, asik ngobrol-ngobrol, asik scroll-scroll TikTok, sama check out keranjang kuning. Jadi saya kehilangan damai sejahtera ini. Pokoknya saya kayaknya udah gak mau bergereja lagi." Kan begitu. Mendengar ucapan penjelasan dari si ibu ini, Pak Pendeta ini mengatakan, "Baik ibu, kalau begitu minggu depan tolong ibu beribadah. Dan sebelum nanti ibadah dimulai, kita ketemu di ruangan saya." Kan begitu ceritanya. Jadi minggu depannya benar,
Ibu ini sebelum ibadah dimulai, dia masuk ke ruangan Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta ini berbicara kepada si ibu ini. Ibu, kan katanya ibu sudah tidak damai sejahtera lagi. Sudah tidak ingin gereja lagi. Tapi sebelum itu saya akan memberikan sesuatu untuk ibu. Lalu Pak Pendeta ini memberikan namanya itu gelas. Gelas yang lumayan tinggi dan diisi air sampai penuh. Lalu Pak Pendeta ini ngomong, Ibu nanti pas khotbah, Ibu nanti bawa gelas ini dengan air yang penuh ini dan berjalan di belakang. Dan jangan sampai ada satu tetes pun yang terjatuh. Si ibu bingung, maksudnya gimana ini Pak Pendeta? Sudah lakuin saja. Singkat cerita, si ibu ini pun melakukannya. Selesai ibadah, bertemulah kembali mereka. Pak Pendeta mengatakan, gimana ibu? Apakah ibu masih melihat orang-orang main TikTok? Apakah ibu masih melihat orang-orang ngobrol-ngobrol? Apakah ibu masih melihat jemaat yang asik main handphone, chattingan? Si ibu berkata, tidak. Kenapa? Ya saya hanya fokus kepada air yang saya bawa, biar jangan tumpah setetes pun. Sesuai dengan apa yang kata Pak Pendeta. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa ketika kita tidak fokus terhadap satu tujuan, maka yang lahir adalah ketidakdamaian dalam kehidupan kita. Ketika kita bergereja, ketika kita melayani, kalau kita bukan fokusnya kepada Tuhan, tapi kita fokusnya terhadap ucapan-ucapan orang, gangguan-gangguan orang, ya kita tidak akan bisa memulai pelayanan itu dengan maksimal. Yang ada tidak akan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita saat kita melayani. Jadi fokus kepada Tuhan itu tidak terpengaruhi oleh situasi dan keadaan. Melayani dengan sukacita itu tidak terpengaruhi oleh situasi dan kondisi. Mau gimana keadaannya, tetap sukacita. Itu yang pertama. Nah, jadi tapi itu perumpamaannya ada kenyataannya, itu ada kenyataan ya. Ada faktanya. Faktanya buat yang suka scroll TikTok waktu ibadah atau chattingan, ya itu dihentikan dulu kan gitu. Ganggu itu nanti. Nah, yang kedua, melayani dengan sukacita. Tadi kan bagaimana kita melayani sukacita, yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. Sekarang bukan bagaimana, mengapa. Mengapa kita harus melayani dengan sukacita? Yang kedua adalah ya, melayani adalah kehormatan dan kesempatan. Bapak Ibu, melayani merupakan suatu kehormatan bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan yang memilih kita untuk melayani Dia. Dan ini suatu kehormatan yang luar biasa, di mana Tuhan percayakan manusia, kita yang bukan siapa-siapa, dipercayakan untuk melayani Dia. Ini adalah suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat 16, firman Tuhan berkata seperti ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih. Tuhan menetapkan kita untuk sebagai alatnya. Ini merupakan suatu kehormatan yang sungguh luar biasa. Makanya orang yang melayani itu adalah orang-orang yang terhormat. Ya. Ini undangan dari Yesus. Ini adalah ajakan dari Dia. Bapak Ibu, seandainya pemimpin dunia ini memanggil Bapak Ibu secara khusus untuk datang, untuk bertemu dengan Dia,
Merasa terhormat enggak? Kita yang bukan siapa-siapa diundang oleh pemimpin dunia begitu. Contohnya Stephen, diundang Presiden Rusia Putin. Merasa bangga enggak? Terhormat enggak? Putin yang ngundang cuy. Emang gitu? Atau mungkin Presiden Donald Trump mengundang Ibu Suratin sama atau Cikiok. Mana? Di bawah. Oke lah. Atau Ibu Suratin dan Cikiok diundang oleh Donald Trump untuk apa? Untuk membuat risol dan pastel. Kalau dapat undangan seperti itu, saya rasa Ibu Suratin nanti itu ngambil tepungnya itu dari Afrika. Didatangkan langsung. Telurnya telur angsa dari Kutub Utara. Sayurnya langsung dari Jepang didatangkan. Karena yang meminta secara khusus Presiden Amerika. Iya, itu suatu kehormatan yang sungguh luar biasa. Presiden Amerika yang undang buat risol dan pastel. Enggak heboh dunia ini. Kan gitu, kita yang bukan siapa-siapa diundang untuk buat itu. Ya? Atau mungkin saudara Manton diundang oleh Presiden Korea Utara Kim Jong-un ke Pyongyang untuk apa? Untuk menangani multimedia dalam parade militer. Mungkin Manton langsung mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan maksimal. Yang ngundang ini ngeri cuy. Lu main-main lewat. Gitu. Itu kan suatu kehormatan. Kita yang bukan siapa-siapa tapi diundang orang penting, orang besar. Wow. Saya Bapak Ibu, dulu waktu diundang Pak Jokowi ke istana yang di Bogor untuk makan malam bersamanya. Saya datang ke sana. Dan itu suatu kehormatan yang sangat luar biasa buat saya. Kita ngobrol-ngobrol. Masalah bangsa dan negara, asik. Tapi pas saya itu namanya baru saja mau menyendok makan satu suapan itu. Terus datang teman saya. WD bangun, dia bilang begitu. Ternyata mimpi saya di situ. Tapi Bapak Ibu, saya ingin berkata seperti ini. Kalau orang-orang yang besar yang kita anggap besar atau pemimpin yang mengundang kita itu merupakan satu kehormatan bagi kita, bagaimana dengan Yesus Kristus yang mengundang kita sendiri? Raja di atas segala raja, pemimpin di atas segala pemimpin, Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa dunia ini. Dia yang khusus mengundang kita untuk melayani, memanggil kita melayani. Bukankah itu suatu kehormatan yang sungguh-sungguh luar biasa? Bukankah itu kemegahan? Bukankah itu anugerah yang luar biasa? Tuhan sendiri yang memanggil kita. Aku yang memanggil kamu. Aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku. Itu suatu kehormatan yang sungguh luar biasa. Ya. Melayani adalah kehormatan dan kesempatan. Kesempatan. Melayani adalah kehormatan juga kesempatan. Jika dikatakan kesempatan Bapak Ibu, apa artinya? Artinya berarti ada batas waktunya. Ini kesempatan kamu. Berarti itu waktu kamu. Bisa jadi nanti kalau kamu tidak ambil waktu itu, maka kesempatan itu akan hilang. Ya. Jadi kesempatan itu adalah sesuatu yang ada batasnya. Bapak Ibu ingat lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Terus, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ada kata selagi aku masih kuat. Kata selagi masih aku kuat ini bukan berbicara tentang umur. Iya, ini bukan berbicara tentang umur. Tapi banyak persepsi orang selagi aku masih kuat, oh ini berarti menunjukkan tentang usia. Enggak. Bapak Ibu, umur 30 sekarang banyak yang sudah loyo. Umur 30 sudah banyak yang kena rematik. Ada yang kena stroke lagi. Saya belum. Cuma saya agak di sini kalau begini agak sakit.
Iya, kalau begini lama sakit di saya tuh. Ya. Selagi masih ada kesempatan. Ya. Selagi aku masih kuat, ini adalah waktu. Tapi banyak orang, apalagi anak muda, tidak mau mengambil bagian dalam pelayanan karena merasa dirinya masih muda, nanti aja lah kalau saya sudah tua. Giliran udah tua diajak untuk pelayanan, males. Kenapa males? Sudah kebawa-bawa dari muda. Gimana ceritanya? Waktu sudah loyo, sudah lemas, lagunya bukan seperti ini lagi. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat, enggak itu lagi lagunya. Pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Jadi itu lagunya. Kenapa? Tenaganya udah loyo. Sisa-sisa kehidupan tinggal. Terus Tuhan ngomong begini sama dia. Waktu dia ngomong begini, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Dalam keadaan dia sudah lemas, tak berdaya. Terus Tuhan ngomong begini sama dia. Dari mana aja lo selama ini? Bilang gitu. Ini adalah kesempatan. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita bersama Pak Walman dan majelis dan ada beberapa jemaat pergi ke GIA MD7, GIA Raja Wali dalam acara GMD7. Di situ ada acara pendewasaan atau pengukuhan atau pendewasaan lah, untuk mengajar lah begitu supaya para hamba Tuhan itu atau majelis lebih aktif, lebih giat dalam pelayanan, begitulah kira-kira. Pembekalan. Nah, itu pembekalan bagi para majelis, hamba Tuhan dan rohaniawan. Nah, seperti biasa setelah selesai acara itu ada sesi tanya jawab. Ya kan? Saya masih ingat itu. Saat sesi tanya jawab, ada salah satu bapak di pojokan, di belakang saya, tunjuk tangan dan bertanya. Dia intinya berkata seperti bahwa pelayanan itu sekarang itu minim, SDM atau sumber daya manusianya. Bukan gak ada manusia ya, ada manusia, tapi orang tidak mau ikut serta dalam pelayanan. Dia kata seperti itu. Seperti saya, Bapak tua ini ngomong, seperti saya yang sudah jadi majelis sejak tahun 89 dibilang. Sampai sekarang dibilang. Jadi dia dari dulu jadi majelis, jadi habis masa jabatan kepilih lagi. Habis masa jabatan kepilih lagi. Terus dia ngomong sebenarnya saya udah gak apa, saya mau bergenerasi dibilang begitu. Cuman gak ada yang mau. Ini berarti dia lagi yang kepilih. Kan begitu, kepilih mulu. Itu saya belum lahir loh. Kalau dia udah majelis tahun sekian, tahun 80-an. Saya kan masih muda. 25 tahun. Jadi, saya yang mendengar hal itu, sampai gini, pengen ketawa kencang, tapi gak enak. Saya ketawanya pelan aja, hihihi gitu. Dalam hati saya begini, ada kemiripan sedikit ya, sedikit gak banyak, dengan jemaat GTHB. Iya, ya kan? Saya tahu majelis-majelis kita saat ini pingin bergenerasi, saya tahu itu. Mereka majelis saat ini pengen punya kerinduan kemajelisan ini bergenerasi. Ada doang orang-orang baru kan begitu. Saya tahu itu. Saya yakin 100%. Hati dan pikiran majelis saat ini seperti itu. Tapi kan agak lain untuk memilih ini kan gampang begitu kan. Kebanyakan orang nggak mau kan begitu, tidak mau mengambil bagian dalam pelayanan. Nah, kenapa? Apa yang menjadi alasannya? Apa yang menjadi alasan banyak jemaat atau orang Kristen itu tidak mau mengambil bagian dalam pelayanan? Kalau saya kemarin baca, banyak ada alasannya Bapak Ibu. Ada yang beralasan karena waktu saya nggak cukup. Ada yang alasan karena saya nggak bisa ngomong. Ada alasan karena saya terlalu gendut. Apa hubungannya? Ada alasan karena sibuk. Pokoknya banyak sekali alasan-alasan
orang tidak mau mengambil bagian dalam pelayanan. Semua yang diceritakan adalah tentang kelemahannya. Saya tahu Bapak Ibu, setiap manusia itu punya kelemahan. Tapi jangan lupa, saya juga percaya setiap manusia itu punya kelebihan. Tapi kalau manusia hanya berbicara tentang kelemahannya saja, maka dia tidak akan menemukan kelebihannya. Iya. Kalau orang berbicara tentang kelemahan dia, selalu kelemahan dia, maka jadilah nanti diri kita menjadi manusia-manusia yang lemah. Saya tahu kita manusia yang lemah punya kelemahan, tapi jangan lupa setiap manusia ada kelebihannya. Cuman yang sering menonjol itu kelemahan. Karena kita yang mau menunjukkannya dan dengan senang hati. Kenapa? Supaya menolak panggilan. Iya. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu sering mengungkapkan kelemahan-kelemahannya, benar-benar nanti jadi lemah hidupnya nanti. Ya. Jadi kalau kita dipanggil untuk melayani itu harus siap. Jangan berfokus kepada kelemahan kita. Benar kita lemah, tapi kita harus ingat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Artinya, Tuhan bisa memampukan kita untuk menjadi pribadi yang kuat dalam pelayanan. Intinya kan mau gak menyerahkan diri kamu? Mau gak memberikan hati kamu untuk melayani? Kan itu. Kalau mau, Tuhan beri kekuatan. Para tokoh di Alkitab, nabi-nabi, apakah mereka manusia super? Kagak. Banyak kelemahan-kelemahan mereka. Musa kelemahannya apa? Gak pandai ngomong. Masih banyak lagi kelemahannya. Tetapi ketika dia memberikan hati kepada Tuhan dan mau dipakai, dia memiliki kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Sama Bapak Ibu. Walau kita punya kelemahan, tapi kalau kita memberikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, Tuhan akan mampukan kita untuk dapat melayani dengan baik dan benar. Ya kan? Amin? Kurang kuat aminnya? Amin? Karena aminnya kuat ini berarti, kalau tidak salah tahun ini ada pemilihan majelis ya Pak? Oh tahun depan ya? Tahun depan. Berarti tahun depan ada pemilihan majelis. Jadi nama-nama nanti yang sudah ditunjuk atau mungkin nama-nama yang keluar dalam doa nanti ketika dikatakan Pak si mare-mare mau jadi majelis ya, siap. Ya dong. Kehormatan pelayanan, melayani itu suatu kehormatan toh dan kesempatan toh. Iya dong, siap kata tulangku. Ya kan gitu. Atau mungkin Pak Joseph itu kan dari sim-sim sama saya itu kan. Kayaknya saya lihat dari sini ada aura-aura kemajelisan gitu. Iya. Kalau nanti dipanggil didoakan keluar nama Pak Joseph, siap. Kehormatan kesempatan loh. Enggak datang 2 kali loh. Ya ampun. Saya karena gak bisa aja jadi majelis saya. Udah gak bisa kan saya jadi majelis. Iya. Soalnya udah beda. Gitu. Kalau Stephen contohnya dipanggil jadi majelis. Kan majelis kan bukan hanya udah berkeluarga toh, masih muda bisa toh? Oh iya kalau jomblo memang gak bisa kayaknya. Ya kan begitu. Melayani dengan sukacita. Mengapa? Karena pelayanan ini adalah suatu kehormatan, kesempatan. Kalau kehormatan, Tuhan yang langsung memanggil kita, kok ditolak? Kok kita mau ngomong saya begini, saya nggak mampu, kok bisa begitu? Tuhan yang mampukan nanti. Yang penting berikan hati dulu. Kan begitu. Oke, yang terakhir. Melayani dengan sukacita. Ya. Mengapa kita harus melayani dengan sukacita? Kenapa kita harus melayani? Ada berkat dalam pelayanan.
ada upah dalam melayani. Ya. Coba kita buka Bapak Ibu dalam kitab Ibrani 6 ayat 10. Ibrani 6 ayat 10. Jadi sudah ketemu ya? Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Di sini jelas dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga dia melupakan akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan. Ya? Ini menunjukkan bahwa ada upah, ada hadiah, ada berkat bagi orang-orang yang memberikan hati untuk melayani. Ya. Jadi kita jangan berpikir melayani ini adalah suatu beban. Ya. Kita harus berpikir bahwa melayani ini adalah pintu berkat Tuhan. Jangan kita pikir sebagai suatu beban. Ya. Alkitab mengajarkan bahwa melayani adalah sumber berkat yang luar biasa. Dan Tuhan menghargai setiap usaha kerja keras kita di dalam Tuhan. Tuhan akan perhitungkan hal itu. Jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Dan dengan melayani Tuhan, anugerah dan berkatnya Tuhan akan curahkan. Mau diberkati Bapak Ibu? Mau semakin diberkati? Ikut mengambil bagian dalam pelayanan. Baik di gereja, di kehidupan bermasyarakat, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Ya. Ada berkat rohani. Apa? Ada damai sejahtera yang akan Tuhan berikan bagi orang yang mau memberikan hati dalam melayani. Ada damai sejahtera yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan bagi orang yang mau mengambil bagian dalam pelayanan. Dan ada juga berkat jasmani. Ya. Coba kita buka dalam kitab Filipi 4 ayat 19. Ya. Dikatakan seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Ya. Orang yang mengambil pelayanan, mengambil bagian dalam pelayanan, akan mendapat berkat. Tuhan akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dia menurut kekayaan Allah itu sendiri. Dan bahkan jauh lebih daripada itu, segala hasil usaha akan diberkati. Kita mengacu pada Mazmur 1 ayat 13, Mazmur pasal 1 ayat 3. Firman Tuhan berkata seperti ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah orang yang hidup dalam pelayanan. Dia seperti pohon yang hidup di tepi air yang selalu menghasilkan. Dan apa yang diperbuat dia selalu berhasil. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan seperti ini berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan, dan dalam rumahnya kebajikannya tetap untuk selamanya. Orang yang memberikan hati untuk melayani, keturunannya diberkati. Keturunannya tidak akan kekurangan. Ini adalah berkat dari Tuhan bagi orang-orang yang mau memberikan hati dalam melayani. Melayani dengan sukacita. Bagaimana cara melayani dengan sukacita? Yang pertama tadi, harus fokus kepada Tuhan dalam pelayanan. Mengapa kita harus melayani dengan sukacita?
Karena melayani adalah suatu kehormatan dan kesempatan. Mengapa kita harus melayani dengan sukacita? Ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi setiap orang yang memberikan hati untuk melayani. Dan ini adalah janji Tuhan kepada kita. Melayani adalah panggilan tertinggi dalam kekristenan. Setiap orang harus melayani. Supaya menjadi pribadi yang lebih dewasa. Tetapi orang yang tidak mau mengambil bagian dalam pelayanan, dia tidak akan bisa menjadi pribadi yang dewasa dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, berikan hati kita untuk melayani. Baik di gereja, di tempat pekerjaan, di lingkungan, atau di komplek perumahan kita. Supaya kasih Kristus itu boleh dinyatakan di dalam kehidupan orang lain dan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapak untuk segala anugerah dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Biarlah Bapak setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, boleh kami ingat, boleh bertumbuh, terlebih kami dimampukan untuk mempraktikkan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami menjadi alat-Mu, menjadi mitra-Mu di dunia ini untuk membawa nama Tuhan, kemuliaan Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Atas nama Gembala, majelis dan juga jemaat, kami ucapkan kepada Saudara Adi atas firman Tuhan yang diberikan. Semoga Tuhan selalu memberkati dalam apapun yang dilakukan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Oke, Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di Gereja Islam Masih Taman Harapan Baru? Sepertinya gak ada ya. Oke, kita akan masuk ke sesi pengumuman terlebih dahulu. Mungkin dapat ditampilkan untuk yang berulang tahun jika ada. Di sini ada 3 saudara-saudari kita yang berulang tahun. Pertama Bapak Dedi Kuswanda, lalu ada Bapak Patiko Siahaan, ada juga Bu Nur Sida Tumanggur. Adakah Bapak Ibu yang hadir? Oh, Bapak Dedi ada ya. Bapak Dedi ada, selamat ulang tahun. Semoga Tuhan Yesus memberkati selalu dalam segala kehidupan. Ya, selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Oke Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, untuk setelah ibadah akan ada latihan paduan suara. Untuk Bapak Ibu mari terlibat untuk kita persiapan bersama untuk pelayanan paduan suara, untuk acara Paskah dan Kebangkitan Yesus Kristus. Lalu mengingatkan juga untuk Bapak Ibu, untuk program kebaktian Padang, itu ada sistem menabung ya Bapak Ibu ya. Sistem menabung ini adalah ya Bapak Ibu nyicil untuk harga sekian gitu ya. Dan itu nanti dikumpulkan bisa menghubungi Ibu Justina atau Ibu Jessica gitu. Terus ada pengumuman tambahan untuk Bapak Ibu yang sudah menginputkan nama di grup gitu ya. Kemarin ada masukan dari Bapak Gembala kalau bisa diprioritaskan naik bus dulu. Jadi misal walaupun Bapak Ibu punya mobil pribadi ataupun semacamnya, kalau misalnya memang memungkinkan masih naik bus itu masih lebih diutamakan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah oke, kita akan masuk ke sesi persembahan. Untuk sesi persembahan di sini saya undang petugas kolektan dan juga singer dan dancer untuk maju ke depan. Bapak Ibu dapat mempersiapkan persembahan yang ada dan kita akan memberi kepada Tuhan.
Oke, sebelum memberi persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan sejauh ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan dan kami meyakini bahwa segala berkat yang Tuhan berikan ini juga dapat kami kelola dengan baik ya Tuhan. Salah satunya untuk pekerjaan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan kami mungkin memberikan persembahan kami. Engkau kuduskan dan sucikan agar segenap pemberian kami ini dapat berguna bagi gerejamu. Sehingga gerejamu dapat berdampak ya Tuhan baik secara internal maupun eksternal. Berkati juga ya Tuhan untuk petugas kolektan dan juga majelis yang terlibat untuk pengelolaan persembahan ini. Biar mereka semua Tuhan berkati agar pelayanan mereka menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penyertaan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Jemaat yang udah makin berdiri, kita katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan
merupakan sumber kekuatan bagi kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Karena kami menyadari bahwa kasih-Mu cukup dan melimpah bagi kami, yang akan terus menopang kami di dalam setiap langkah-langkah kami, dan akan terus nyata dalam setiap perjalanan hidup kami, yang akan mampu memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru bagi kami untuk melangkah berjalan bersama dengan Engkau, meskipun kami diperhadapkan dengan berbagai macam situasi yang tidak akan pernah mampu untuk mengubah kehidupan kami dan menjauhkan kami dari hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami supaya kami boleh ambil bagian dalam pekerjaan-Mu dengan sukacita, bukan sebagai beban ataupun mungkin menjadi hal yang menakutkan ataupun merepotkan bagi kami. Karena Tuhan memanggil kami sebagai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, ambil bagian dalam setiap kepercayaan dan tanggung jawab untuk membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Urapi hamba-Mu yang sudah melayani kami, pakai lebih lagi dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, bahkan memberkati dalam apa yang dikerjakan. Demikian juga anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan akan terus mengurapi mereka, bahkan memberkati mereka dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami bersyukur juga buat semua jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan akan terus memeliharakan hidup mereka, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Tuhan selalu menopang dan memberkati. Kau tahu apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang menyediakan. Bahkan lebih daripada itu, mereka boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, dan semakin sempurna di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa apabila ada anak-anak-Mu yang sedang undur, Kau akan bangkitkan kembali iman mereka, dan Tuhan lawat mereka sehingga roh mereka kembali menyala-nyala. Kami menyerahkan untuk jemaat yang sedang mengalami pergumulan apapun itu bentuknya, baik karena pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pasangan hidup ataupun sakit penyakit. Kuasa Tuhan dinyatakan atas mereka sehingga semua anak-anak boleh mengalami jamahan Tuhan, dan mereka boleh mengalami kelepasan yang daripada Tuhan, dan sukacita Tuhan melimpah atas mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Papa Tikos, juga untuk Pak Dedi, juga untuk Ibu Nursida. Kau akan memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur. Berkat-berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan, dan kasih karunia Tuhan semakin nyata dalam hidup mereka. Dan dengan bertambahnya usia mereka makin setia kepada Tuhan dan semakin diberkati untuk memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk program-program gereja yang sedang dipersiapkan, baik untuk HUT gereja, Paskah, kebangkitan dan kenaikan-Mu ke surga. Engkau urapi panitia yang sedang mengerjakannya, mampukan mereka, dan Kau yang akan campur tangan untuk segala sesuatunya sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Dan kerinduan kami semua jemaat dapat merasakan kehadiran Tuhan dan lawatan Tuhan tercurah atas mereka. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyaksikan ada begitu banyak ketidakpastian yang menyebabkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu kami berdoa Tuhan, Kau lawat bangsa ini baik secara hukum, secara ekonomi maupun secara sosial, sehingga sungguh-sungguh boleh seperti apa yang dikehendaki oleh rakyat. Kami berdoa untuk pemerintah kami, jamaah mereka, supaya mereka tidak hanya menggunakan jabatan dan posisi mereka untuk mengejar kepentingan mereka ataupun mungkin kelompok ataupun orang-orang mereka sendiri, tetapi untuk membangun bangsa ini sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Silahkan duduk, selamat hari Minggu, selamat Tuhan memberkati. Selamat menikmati.